ada korban, ceritanya mulai dari awal itu anak umur 5 tahun, itu kan eksploitasi anak gitu ya. Yang kedua sudah ada yang korban itu pakai kursi roda. Jadi bagaimanapun ceritanya kalau dilihat dari pihak sirkus juga mengatakan dia benar, ini berbeda. Tetapi apapun juga harus diberikan suatu kompensasi. Ya kalau memang tadi kesimpulannya kalau tidak ini ya harus ada pidana di situ. Oleh karena itu ini masalahnya kan perusahaan merasa benar, padahal ada kesalahan di situ. Yang jelas ada korban yang faktanya begitu. Ada yang sudah lumpuh gitu pakai kursi roda, terus apa lagi? Ini manusia. Kita tidak bisa menghargai sesuatu perusahaan bisnis dengan hak-hak seseorang manusia gitu. Ya guys, balik lagi bersama saya tentunya Oke Kevin. Kita bahas lagi yang lagi viral yaitu tentang kasusnya sirkus ya, pemain ex sirkus ya dengan Taman Safari guys ya. Ini tegas artis dan anggota Dewan Uya Kuya tegaskan siap membantu ex pemain sirkus Taman Sari yang diduga menjadi korban eksploitasi guys, pasang badan katanya seperti itu guys Uya Kuya ya. Dan kita lihat beritanya seperti apa. Dan ini aku bahas ini ada beberapa video yang sebelumnya, mungkin kalian bisa lihat di video-video aku sebelumnya guys ya. Dan kita lihat beritanya seperti apa guys dari kasusnya ex pemain sirkus ini guys, Taman Safari ya. Menurut kalian lawan kalian backingnya si orang kuat, kalian backingnya saya, backingnya cowok, backingnya rakyat. Asik. Kita kawal kasus ini. Kalau apa yang kalian ceritakan ini benar adalah kebenaran, kita kawal kasusnya. Bagaimana Pak dengan apa ya kasusnya mafia skincare ini Pak? Ayo, dan kita lihat lagi sampai ada ujungnya. Ya. Kita akan kawal terus, nggak akan kita lepas. Ya, saya juga denger terus terang geram, marah. Ya, dan ini juga kalau perlu ini kalian bisa RDP di DPR nanti. Waduh ya. Kita lihat lagi berita selanjutnya ada apa guys? Ini foto dan dokumentasi ex pemain sirkus oriental ya. Om Bule Lambe Trio Macan. Trio Macan. Pertanyaannya adalah dari manakah datang anak-anak itu? Apakah datang dari jalanan atau diambil sah dari panti asuhan? Apakah dicokot atau dikidnap atau diambil dari orang dengan paksa? Karena biasanya grup sirkus itu di luar negeri, di Eropa, dari Rusia, dari Rumania, dari mana itu biasanya adalah business family. Di mana kakek ya turunin ke anaknya, bapak, habis itu ke cucu, ke cicit, memang seperti itu, family business. Tidak boleh ambil anak-anak dari jalanan seperti itu atau kidnap gitu kan, mengambil anak dengan paksa. Dan lagian kan grup sirkus itu katanya sudah pernah dulu ke luar negeri show kan, ke Amerika, ke Eropa, ke sana sini kemari. Kok tidak ada yang curigation gitu, kok instansi kerajaan kok tidak ngecek gitu, karena biasanya kalau di kerajaan di negara lain itu ada sidak. Nah, kenapa sekarang diviralkan? Ya mungkin 60 korban anak-anak sirkus ini mantan anak ya yang telah dieksploitasi diduga. Ya mungkin mereka zaman bahala itu kan belum ada sosmed ya. Jadi mungkin mereka mengadu ya, habis itu mungkin dicegat, nggak boleh masuk koran lah, ini itu kucrut, akhirnya mereka nggak bisa gugat. Sekarang kan mereka mau tuntut hak mereka karena mereka tahu the power of social media. Banyak mengatakan jangan dong, jangan boykot, kasihan nanti gimana itu binatang-binatang, nanti gimana, udahlah kau ya. Sekarang lo mau ketemu binatang, nggak usah jauh-jauh itu ke sana, ke Taman Safari itu, ke Taman Binatang. Kamu lihat aja di mana-mana ada banyak binatang di jalanan, ya kan? Nggak usah jauh-jauh. Tetangga kamu di kantor ya banyak binatang-binatang siamang-siamang itu. Dan kamu ajak aja anak kamu, lihat tuh om kamu mirip kan siamang gitu aja. Udahlah kamu tuh nggak usah sekarang sentimental, gimana binatang-binatang gitu, pulangin dulu ke hutan ya.
Habis itu ya udah, kamu tinggal bawa anak-anak kamu ke mall, banyak itu binatang-binatang berkeliaran, gak usah kamu lihat siamang-siamang. Nah, bagaimana caranya menghukum ya? Ini si trio macan bapak ini, menurut saya kalau memang mereka bakal dihukum. Waduh, tapi kalau seandainya diboikot Taman Safari, gimana nasib para karyawan? Karena banyak banget yang kerja di sana ya guys ya, dan miris kalau seandainya itu terjadi ya. Dan kita lihat lagi guys, Komnas HAM 97 ada 4 bentuk pelanggaran diputuskan Komnas HAM 97 nih, eksploitasi anak ya. terhadap hak anak-anak. Pertama adalah eksploitasi. Eksploitasi artinya mempekerjakan korban sejak anak-anak hingga dewasa tanpa gaji. Waduh, tanpa gaji. Puluhan tahun mereka bekerja sebagai pencari uang keluarga pemilik Oriental Circus. Jadi uang pemasukan tiket itu semua diambil sama keluarga pemilik Oriental Circus. Mereka sama sekali tidak digaji. Yang kedua, ada penghilangan asal-usul orang tua keluarga. Ini 12 orang hingga hari ini belum ketemu orang tuanya. Belum tahu siapa orang tuanya. Kalau mereka meninggal di mana makamnya, itu yang mereka tuntut. Dan yang berikutnya, mereka ini nggak pernah disekolahkan. Jadi kalau iming-iming di awal itu seperti kata Burita tadi, keluarga Pak Hadi Manasang ini datang ke orang tua para korban. Alasannya mereka ingin mengadopsi anak-anak karena mereka tidak punya anak perempuan, tidak punya anak laki-laki. Mereka akan disekolahkan. Mereka justru sering mengalami kekerasan. Waduh. Pernah nonton pertunjukan sirkus yang keren banget, tapi kamu nggak pernah tahu sisi gelap yang terjadi di balik panggungnya. Tahun 90-an di Oriental Circus Indonesia Taman Safari, anak-anak kecil direkrut sejak usia 1 sampai 3 tahun. Mereka nggak pernah sekolah, bahkan nggak tahu siapa orang tua dan asal mereka dari mana. Yang mereka tahu, hidup mereka cuma buat bermain sirkus. Salah satu korban bahkan dipisahkan dari anaknya, dirantai, dipecut. Tuh, serem banget guys dengarnya ya. Bahkan mulutnya dijejali kotoran gajah. Dan ketika ia mencoba kabur, alat kelaminnya disetup. Udah guys ya. Kita lihat lagi berita selanjutnya guys. Ini ada terekam CCTV 2 jam 22 ya guys. Dan kita lihat apa yang terjadi guys. Ada apa ini? Nggak ada apa-apa. Mati Roy. Nggak ada apa. Waktu masuk rumah sakit Immanuel, yang membiayai siapa? Oh, dari pihak mereka. Dari pihak mereka itu siapa? Ya, pihak Janssen. Oci. Ya, Oci. Bisa tidak itu disebut sebagai kebaikan mereka, kepedulian mereka pada pemain sirkus? Tidak. Kenapa tidak? Karena kan mereka baik dengan kita, memanfaatkan kita. Kan mereka pakai tenaga saya untuk main sirkus. Tapi mereka tidak memberikan saya kenyamanan. Kasihan ya. Para pemain sirkus ini dijadiin budak sampai disetrum dan Kalian udah denger belum tentang insiden penyiksaan yang terjadi di Oriental Circus Indonesia? Ini tuh bener-bener ngeri dan gak manusiawi sih. Jadi, OCI atau Oriental Circus Indonesia ini berada di bawah pihak Taman Safari Indonesia. Kabarnya, dugaan kekerasan pada para pemain sirkus ini sudah terjadi pada tahun 70-80-an. Dan gimana sih kronologinya? Oke, jadi Oriental Circus Indonesia atau OCI adalah sekelompok sirkus legendaris yang pernah menghiasi dunia hiburan tanah air. Dan si OCI ini tuh resmi berdiri di tahun 1972. Krunya mencapai sekitar 70 orang, dan mereka tuh selalu keliling kota setiap tahunnya. Nah, pada tahun 90-an, si OCI ini tuh sampai pada masa kejayaannya, yaitu mereka sampai udah tampil di US, China, dan Inggris. Tapi OCI sekarang emang udah nggak ada nih guys. Tapi kisah kelamnya kayaknya masih bisa didengar deh. Jadi, ada mantan pemain OCI yang dulu buka suara di sosial media, yang menceritakan masa kelam yang mereka laluin di OCI. Mulai dari perlakuan yang tidak manusiawi, kaki dirantai, sampai disetrum, dipas, dan dijejelin kotoran hewan guys. Dan diduga para pengelola OCI mengambil dan memisahkan puluhan anak dari orang tuanya. Dan anak-anak ini tuh dipaksa bekerja tanpa upah. Sampai-sampai mereka sendiri nggak tahu identitas mereka ini sebenarnya siapa. Dan pihak Taman Safari bilang OCI dan Taman Safari ini adalah organisasi yang berbeda. Tapi satu sisi pernyataan dari korban bilang kalau yang itu adalah pemilik Taman Safarinya. Jadi gimana nih guys menurut kalian tentang kasus ini? Waduh guys, gimana menurut kalian setelah melihat beberapa info ya dari kasusnya ex pemain sirkus di Taman Safari ini guys, dan ada kabar baca-baca komen Taman Safari bakal diboikot. Tapi ya yang jadi masalahnya adalah bagaimana kalau seandainya ini benar-benar ya terjadi sama mereka ya. Bagaimana nasib para karyawan yang bekerja di Taman Safari, itu kan banyak banget gitu ya. Mungkin bakal banyak pengangguran ya ke depannya kalau seandainya gitu ya
terbukti bahwa mereka melakukan, Taman Safari ini melakukan hal-hal yang mengeksploitasi anak gitu guys. Dan gimana menurut pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.